warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Fitriani Muhammad Amin SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Nrekang asal sekolah UPT SDN Cilembong bersama rekan saya Satyawati Sabili CGP Angkatan 7 Kabupaten Nrekang berasal dari sekolah UPT SDN 69. Saya Jumarni SPD calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nrekang asal sekolah UPT SDN 33 Sosok. Dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Ashirawati Saleh MPD dan pengajar praktik Bapak Dr. Randas Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jumarni dan Ibu Satyawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini berkumpul melakukan diskusi terkait praktik coaching dengan alur Tirta. Baik Bu, jadi kali ini kita akan melakukan praktik coaching di mana yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Jumarni SPD dan yang menjadi coachee adalah Ibu Satyawati SPD SD. Baik Bu, kembali ke intinya saja bahwa di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Jumarni selaku coach. Yang pertama di sini adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada praktek coaching sore hari ini, Ibu? Ya Bu, terima kasih. Di sini kompetensi yang saya akan lakukan adalah menjadi pendengar aktif dari Ibu Satyawati Sabili. Kemudian akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu, jadi kompetensi yang akan Ibu laksanakan adalah menjadi pendengar aktif dari Ibu Satyawati sebagai coachee, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi? Yang di sini yang saya akan lakukan adalah rencana aksi yang mana akan dilakukan oleh Ibu Satyawati selaku coaching. Oh iya Bu, jadi kompetensi di sini yang secara aktif dan spesifik ya akan diobservasi adalah rencana aksi. Baik Bu, sekarang pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dalam diskusi Ibu lakukan? Ya, indikatornya di sini adalah dengan adanya solusi yang akan disampaikan oleh Ibu Satyawati, di mana Ibu Satyawati sendiri yang akan menemukan kunci daripada solusinya. Jadi Ibu mengharapkan adanya solusi ya dari Ibu Satyawati Sabili selaku coachee. Baik Bu, jadi silakan Ibu Jumarni SPD selaku coach dan Ibu Satyawati Sabili selaku coachee melakukan diskusi praktik coaching dengan alur Tirta. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Satyawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumarni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, katanya kemarin Ibu mengirimkan chat kepada saya bahwa ada yang ingin dibicarakan kepada saya. Ada Ibu? Iya betul Ibu. Di sini saya mau maksudnya apa tujuan pertemuan kita kali ini? Gini Bu, saya ingin melakukan sedikit sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah tentang bagaimana cara memanajemen waktu. Baik Bu, apa yang Ibu ingin bicarakan kepada saya? Ini Bu, sebenarnya saya merasa sedikit kewalahan dalam tugas
diberikan oleh ibu kepala sekolah di sekolah, di mana selain saya sebagai guru, saya juga melanjut sebagai wali kelas dan saya juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang notabene saya memiliki juga seorang anak-anak di rumah. Jadi dengan itu saya merasa kurang maksimal dalam mengelolanya. Oh, jadi begitu Ibu. Jadi di sini Ibu merasa kewalahan dan tidak maksimal nantinya di dalam menangani tugas dan tanggung jawab yang mana akan diberikan oleh kepala sekolah. Apalagi Ibu merasa bahwa bukan hanya itu yang akan dikerjakan karena ada juga tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga di keluarga. Jadi apa yang membuat Ibu merasa tidak maksimal dalam mengelolanya seperti itu? Iya Bu, selain mengajar dan wali kelas, saya sebenarnya diberikan amanah oleh ibu kepala sekolah untuk iya Bu, selain mengajar dan menjadi wali kelas, saya diberikan amanah sebagai pembina UKS. Kadang saya terlambat dalam menangani pasien atau murid yang sedang sakit dan kadang di saat saya sedang sibuk saya melayani mereka seadanya karena bersamaan dengan tugas mengajar saya. Oh begitu Ibu. Jadi di sini Ibu merasa tidak dapat melayani murid yang sakit karena waktu biasanya bersamaan dengan tugas Ibu yang ada di kelas yaitu mengajar. Apakah tidak ada guru lain yang bisa menemani Ibu dalam mengelola UKS ini sehingga nantinya pekerjaan Ibu berjalan? Sebenarnya Ibu di sini ada sebenarnya partner yang sebenarnya saya temani untuk mengelola UKS. Cuman sementara sekarang beliau sedang cuti melahirkan. Jadi itulah kendala yang saya hadapi. Tidak ada lagi teman yang bisa di tempat untuk berbagi tugas dalam mengelola pembina di UKS. Jadi begitu ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu kondisi ideal apa yang Ibu inginkan sehingga pengelolaan di UKS dapat berjalan secara maksimal? Begini Bu, jadi yang saya inginkan jika ada anak-anak yang sedang sakit bisa langsung ditangani dan diberikan pelayanan oleh petugas UKS. Karena begini, saya merasa kasihan jika ada anak-anak yang sakit seperti itu. Karena di mana saya juga memiliki anak di rumah yang notabene takutnya nanti mereka juga merasakan hal yang seperti itu. Padahal sakit mereka lambat ditangani itu dapat itu dapat berakibat fatal bagi anak. Baik Ibu, pada saat mendengar apa yang telah Ibu ceritakan, di mana di sini nantinya Ibu tidak bisa menangani anak-anak atau murid yang sedang sakit, maka saya menangkap adanya keinginan Ibu untuk terus berusaha sebisa Ibu dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Betul Ibu? Iya betul sekali Ibu. Kira-kira untuk mencapai kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan, apa yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya saya ingin berbicara yang Ibu inginkan, apa yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya saya ingin berbicara ke kepala sekolah untuk menugaskan salah satu guru untuk bisa membantu saya dalam pengelolaan di UKS sehingga kami bisa berbagi tugas. Namun melihat kondisi guru yang lain yang punya banyak juga tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah, maka itu saya takutnya itu dapat membebani mereka. Oh, jadi begitu Ibu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa bahwa hal tersebut akan membebani mereka? Mungkin begini Bu, dengan melihat pembagian tugas yang diberikan kepala sekolah, takutnya mereka juga
tidak maksimal nantinya dalam menjalankan sebagai pembina UKS karena mereka juga memiliki tanggung jawab yang lain. Oh, jadi ibu tidak ingin membebankan orang lain karena mereka juga punya tugas dan tanggung jawab seperti ibu. Kira-kira ada tidak cara lain yang bisa ibu lakukan selain yang ibu sebutkan tadi? Ada sih Bu, rencana yang ingin saya buat, yaitu saya rencana ingin membuat tim kesehatan remaja. Tim kesehatan remaja seperti dokter remaja begitu ibu. Kira-kira apa tugas mereka nantinya dalam penanganan atau tugas yang akan dilakukan di UKS? Jadi tim ini terdiri dari perwakilan setiap kelas. Tugasnya adalah mengantarkan temannya di gedung UKS dalam memberikan pelayanan kesehatan ringan yang dibutuhkan saat itu. Namun sebelumnya tim yang saya bentuk nantinya tersebut akan diberikan pelatihan dulu tentang cara pelayanan kesehatan. Wow, luar biasa ibu. Jadi anak-anak itu dapat membantu ibu dalam menangani temannya yang sakit di UKS. Saat ibu ada tugas lain begitu ibu. Ya, Ibu, tapi hal ini perlu saya bicarakan dulu dengan pimpinan sekolah itu kepala sekolah. Ya, betul sekali ibu. Segala sesuatunya kita harus minta pertanggungjawaban atau minta persetujuan dari kepala sekolah. Kira-kira kapan ibu akan memulai membicarakan hal tersebut ke kepala sekolah? Insya Allah Ibu, saya rencana secepatnya akan koordinasikan dengan Ibu kepala sekolah. Semoga ibu kepala sekolah dapat menerima usulan ibu. Jika usulan ibu diterima, hal pertama apa yang akan ibu lakukan? Apa ya? Mungkin di sini saya akan berkomunikasi dengan para wali kelas tentang siapa-siapa saja di antara kelas yang bisa mewakili UKS, kemudian merencanakan pelatihan kesehatan terutama dalam bidang P3K. Baik ibu, saya kira itu langkah yang sudah tepat. Masalah ibu sudah ada pemecahannya. Sisa eksekusinya. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu, selama percakapan kita ini alhamdulillah perasaan saya menjadi lega. Apa yang menjadi beban dalam hati sudah bisa teratasi. Kemudian karena saya merasa bahwa tanggung jawab oleh kepala sekolah adalah amanah yang harus dikerjakan dengan maksimal dan bertanggung jawab. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktunya Ibu, kemudian terima kasih atas waktu Ibu mendengarkan curhatan dari saya. Sama-sama ibu. Nanti kita ngobrol lagi ya tentang apa keputusan kepala sekolah dan saya tunggu ya Bu. Oke, siap Bu, terima kasih. Ibu warahmatullahi Baik, alhamdulillah tadi kita sama-sama telah melakukan diskusi coaching antara Ibu Jumarni selaku coach dan Ibu Satyawati Sabili selaku coach terkait dengan permasalahan yang Ibu Satyawati Sabili sedang hadapi di sekolah. Baik, tadi saya sudah mengamati dan praktik coaching ini sudah berlangsung dengan baik. Di mana tadi Ibu Jumarni selaku coach telah melakukan percakapan dengan alur kita dengan sangat baik ya Ibu Jumarni. Nah, saya akan kembali kepada coach Ibu Jumarni. Jadi selaku coach ada beberapa pertanyaan refleksi yang akan saya ajukan kepada Ibu setelah melakukan pengamatan. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari solusi yang telah Ibu lakukan bersama dengan coaching, dari diskusi yang telah Ibu lakukan bersama dengan coaching?
di sini Bu, saya menggali kesimpulan itu sangatlah baik. Beliau mampu menggali diri dengan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan ada rencana aksi yang akan dilakukan atas permasalahannya. Iya Bu, jadi menurut Ibu bahwa Ibu Satyawati Sabili ini sudah sangat baik karena dapat menggali sendiri ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Tentu saja ini tidak lepas dari peran Ibu sebagai coach, bagaimana Ibu memunculkan motivasi kepada beliau sehingga beliau dapat menemukan sendiri solusinya Ibu ya. Baik Bu, yang kedua dari sesi coaching ini, selain menjadi pendengar aktif, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu capai pada diskusi ini? Nah, di sini yang saya akan capai adalah adanya kehadiran penuh. Selain itu, saya benar-benar menghadirkan diri saya secara utuh di sini, sehingga saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya dapat mendalami permasalahan yang dihadapi Ibu Setyawati selaku coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memotivasi Ibu Setyawati sehingga beliau dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu capai di sini adalah kehadiran penuh, di mana Ibu sebagai coach harus bisa menghadirkan diri secara utuh di tempat ini agar bisa lebih fokus memberikan coaching kepada Ibu Satyawati. Jadi betul sekali Ibu. Jadi memang tadi selama coaching ini berlangsung, Ibu memang telah hadir seutuhnya. Ini terlihat pada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan itu seperti mengalir dengan sendirinya ya. Jadi alhamdulillah praktek coaching tadi sudah berjalan baik, alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tercover dalam diskusi kita kali ini. Jadi demikianlah diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap melaksanakan atau melakukan diskusi kecil seperti ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Ibu Jumarni, Ibu Satyawati Sabili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana di sini Ibu Setyawati akan berperan sebagai coach dan Ibu Fitriani berperan sebagai coaching. Sebelum kita mulai praktek coachingnya, saya akan menyampaikan dulu indikator apa yang saya ingin observasi di sini. Sesuai dengan rubrik yang saya akan observasi adalah terlihatnya alur tirta dan hasil praktek coaching kita nantinya. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Setyawati selaku coach. Yang pertama, kompetensi coach apa yang akan Ibu laksanakan pada praktek coaching pada hari ini? Jadi kompetensi coaching yang saya akan laksanakan pada praktik kali ini adalah saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif karena saya sebagai coach dari Ibu Fitriani sebagai coach. Oh ya, seperti itu kompetensi yang Ibu sebentar akan laksanakan pada praktek coaching ini. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi? Jadi kompetensi yang akan secara aktif yang akan saya lakukan sebentar adalah rencana aksi Ibu
rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Coach. Oh iya, seperti itu Bu. Pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan di dalam diskusi Ibu sebentar yang Ibu akan diskusikan sebentar? Jadi yang ingin indikator yang ingin saya capai sebentar adalah bahwa adanya solusi yang Ibu Fitriani akan gali sendiri dan menemukan kunci dari solusinya nantinya. Oh, jadi itu adalah kompetensi-kompetensi atau indikator-indikator yang Ibu sebentar akan capai dalam praktek coaching ini. Iya, Bu. Kalau begitu, saya persilakan Ibu Setiawati dan Ibu Fitriani untuk melakukan coach. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Ibu Fitriani. Apa kabarnya? Sore Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana anak-anak di kelas hari ini? Alhamdulillah semuanya masih terkontrol dengan baik Bu. Iya, kemarin ada chat masuk di HP saya. Kayaknya ada yang perlu dibicarakan kali ini. Begitu Bu? Iya Bu, jadi kemarin saya memang karena sebenarnya kemarin itu saya mencari Ibu tapi Ibu tidak ada, jadi saya mengirim chat kepada Ibu bahwa saya mengkonfirmasi saya ingin melakukan diskusi dengan Ibu terkait beberapa permasalahan yang sedang kami hadapi di sekolah. Jadi ada masalah dan ini menjadi masalah kami bersama dengan rekan-rekan yang lain, di mana peserta didik kami ini terutama yang kelas 6 itu menurut kami sudah berperilaku menyimpang, dalam artian di sini mereka itu sudah melewati batas dari kesepakatan yang telah disepakati bersama di sekolah. Contohnya Ibu, mereka itu acuh-acuh dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mereka itu merusak dinding pembatas kelas antara kelas 5 dan kelas 6 itu sekarang dindingnya bolong Bu. Kemudian mereka itu menggambar, mencoret-coret di dinding dan itu sangat tidak enak dipandang. Kemudian yang paling fatal, kemarin salah satu rekan kami saat memberikan tambahan pembelajaran, beliau mendapati siswa ini membakar sampah kertas di bawah kolong meja Bu. Jadi menurut kami ini sudah sangat fatal dan di luar kendali, jadi perlu segera penindakan. Oh, jadi Ibu sedang menghadapi masalah kelas 6, sudah berperilaku menyimpang, kemudian mereka sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama di sekolah. Gitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan percakapan sebentar? Iya Bu, jadi setelah sesi diskusi dengan Ibu, saya harap saya bisa menemukan solusi terkait langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan murid-murid ini menjadi murid yang baik kembali, kemudian menjadikan mereka kembali menjadi murid yang patuh pada kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama Bu, seperti itu. Iya. Jadi tadi berkaitan dengan perilaku kelas 6 yang dirasa sudah menyimpang, kemudian sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kalau menurut Ibu, perilaku anak yang baik seperti apa, terutama yang Ibu jalankan di kelas? Ya Bu, jadi menurut saya anak yang baik atau murid yang baik itu adalah murid yang senantiasa memahami kesepakatan kelas, tidak melanggar kesepakatan itu, kemudian mereka itu lebih patuh pada gurunya, hormat pada gurunya, hormat pada orang tua mereka di rumah, kemudian melaksanakan tugas piket mereka dengan baik, melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai murid, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga mereka, sehingga
mereka itu nantinya akan menjadi anak-anak yang lebih berguna lalu bagi keluarganya dan bagi bangsa dan negara kita. Oh iya. Nah, misalkan pada kita bawa ke kenyataan sekarang ini, menurut Ibu kira-kira dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira posisi anak tersebut berada di posisi di mana? Iya Bu, kalau kita misalnya skala angka dari 1 sampai 10, saya rasa saya hanya bisa menempatkan mereka pada posisi 6 Ibu, karena menurut saya ini sudah sangat di luar kendali. Untuk mengatasi hal seperti ini, kira-kira pernah tidak ada usaha yang pernah dilakukan oleh Ibu ataupun rekan sejawat di sekolah? Ya Bu, jadi saya bersama rekan-rekan di sekolah seperti tugas kita setiap harinya selalu mengingatkan kesepakatan kelas setiap kita masuk, kita ajarkan pembiasaan-pembiasaan baik terkait dengan tata tertib atau tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka jalankan di sekolah. Kemudian setiap hari Senin satu upacara bendera, kita senantiasa memberikan arahan-arahan, himbauan-himbauan terkait dengan hal yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kemudian dalam proses pembelajaran sering kita selingi dengan arahan-arahan, motivasi-motivasi, atau terkadang saya sering menceritakan pengalaman sehingga mereka bisa termotivasi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti itu Ibu. Iya. Dari beberapa tadi solusi yang sudah Ibu jalankan bersama rekan di sekolah, kira-kira adakah ide yang lain yang bisa Ibu terapkan untuk menghadapi anak-anak tersebut? Ya Bu, setelah beberapa langkah tadi, upaya tadi kami laksanakan dan kami rasa itu sudah tidak terlalu maksimal berdampak kepada mereka. Jadi saya bersama rekan-rekan berdiskusi menghadap ke pimpinan bagaimana jika kita mengundang orang tua atau wali murid ke sekolah untuk membicarakan hal ini secara terbuka. Jadi salah satu manfaatnya juga di sini nanti mereka bisa melihat langsung bagaimana tingkah anak-anak mereka ketika berada di sekolah, karena di lingkungan sekolah kami ini Bu, rata-rata itu penduduk atau warganya itu bermata pencarian sebagai buruh tani. Jadi mungkin waktu mereka sangat kurang untuk mengontrol anak-anak mereka di rumah, sehingga dengan adanya upaya-upaya ini kami harap mereka bisa melihat secara langsung dan bisa menyaksikan bagaimana sebenarnya tingkah laku anak mereka yang sudah di luar batas ini Bu. Oh iya, bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira setelah melakukan upaya ini, akankah keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan dari kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Ya Bu, jadi indikator keberhasilannya itu kami sangat mengharapkan murid-murid kami ini kembali menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang patuh pada kesepakatan, murid-murid yang lebih hormat kepada guru dan orang tua, murid-murid yang aktif belajar, sehingga mereka nantinya, karena kita tahu Bu ya, sekarang kan kelas 6 ini tinggal 1 bulan lebih lagi akan mengikuti ujian. Jadi kami harapkan nantinya mereka itu lebih aktif belajar sehingga mereka dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik. Karena prinsip kami di sini Bu, kami akan menanamkan kepada mereka bahwa masa depan mereka itu sangat dipengaruhi dengan perilaku mereka saat ini, sehingga itu perlu untuk ditingkatkan. Iya, terus apa nih yang menjadi komitmen Ibu terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Ibu? Ya
komitmennya tentu saja saya bersama rekan akan melaksanakan upaya ini sesegera mungkin, kemudian konsisten dan berkesinambungan, sehingga semua upaya-upaya yang telah tadi saya sebutkan bisa terrealisasi dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Baik, jadi yang coba yang Ibu simpulkan di sini dari awal bahwa masalah yang Ibu hadapi adalah ada kelas 6 yang perilakunya sudah menyimpang dan sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian upaya yang Ibu lakukan adalah dengan menanamkan komitmen, memberikan motivasi yang baik kepada anak tersebut. Kemudian upaya yang dilakukan Ibu juga adalah dengan mencoba untuk menghadirkan orang tua di siswa, mencoba untuk berkoordinasi, berkomunikasi untuk mencapai bagaimana kira-kira solusi untuk menghadapi anak-anak tersebut. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu setelah percakapan kita dari awal tadi sampai sekarang? Ya Bu, jadi dengan diskusi seperti ini saya menjadi lebih lega Ibu, menjadi lebih tenang dan merasa bahagia karena hal-hal yang selama ini mengganjal di hati saya, yang menjadi permasalahan saya dan rekan-rekan, akhirnya saya bisa menemukan solusinya Ibu. Jadi terima kasih atas motivasinya Bu, terima kasih atas dorongannya. Semoga semuanya ini dapat segera saya eksekusi di lapangan Bu. Alhamdulillah. Jadi saya tunggu kabar baiknya Ibu terkait solusi dan permasalahan yang akan Ibu selesaikan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya Bu, ya siap. Mudah-mudahan semuanya lancar Bu, tapi Ibu siap ketika saya ada kendala saya akan kembali berkonsultasi dengan Ibu. Insya Allah Ibu siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Baik, alhamdulillah praktek coaching kita hari ini sudah selesai dan di sini saya perhatikan tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Setiawati dan Ibu Fitri sudah melewati alur filter dan sudah ada maksudnya sudah memenuhi kompetensi inti daripada coaching. Tadi praktek coaching yang kita lakukan antara Ibu Setiawati selaku coach dan Ibu Fitriani selaku coaching. Tadi saya sudah mengamati praktek coachingnya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, saya akan kembali ke Ibu Setiawati selaku coach. Jadi selaku coach ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan setelah melakukan pengamatan kepada Ibu berdua. Nah, yang pertama, apa indikator keberhasilan yang sudah didiskusikan bersama dengan coaching? Baik Ibu, yang indikator yang sudah kami lakukan tadi adalah dalam menggali kesimpulan Ibu Fitriani sebagai coach sudah mampu menggali atau menemukan solusinya sendiri. Kemudian permasalahan yang dihadapi beliau juga sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya, dari sesi coaching ini selain menjadi pendengar yang aktif, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu capai? Jadi kompetensi yang ingin saya capai di sini adalah kehadiran penuh. Selain saya benar-benar menjadi diri yang secara utuh hadir, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh beliau sebagai coach. Dan saya juga berusaha tadi untuk menjadi pendengar yang aktif, di mana saya menjadi pendengar yang aktif untuk lebih memberikan motivasi, bukan sekedar motivasi tapi memberikan bagaimana Ibu sebagai coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu,
dalam praktek coaching yang telah kita lakukan, yang mana dilakukan oleh Ibu Setiawati, telah mencoba hadapi sebelumnya, hadir sebelumnya di tempat ini dan fokus pada kegiatan inti. Dan di sini sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu ajukan kepada Ibu Fitri selaku coaching dan mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dan menemukan solusinya. Alhamdulillah praktek coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih sukses lagi. Ya, terima kasih Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita sore ini, ibu-ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang coaching menggunakan Anutirta. Jadi di sini saya sebagai pengamat, kemudian Ibu Fitri sebagai coach, kemudian Ibu Jumarni sebagai coaching. Begitu Ibu? Iya, baik. Jadi kompetensi di sini kita akan melakukan kompetensi tentang percakapan kita. Jadi sebelumnya saya sebagai pengamat ingin membuat pertanyaan dulu kepada sebagai coach. Jadi pertanyaan pertama di sini adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada praktek coaching di siang sore hari ini. Ya Bu, jadi pada sesi coaching kali ini kompetensi yang akan saya laksanakan adalah sebagai pendengar yang aktif terhadap coach saya, yaitu Ibu Jumarni SPD. Baik, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi? Ya Bu, jadi untuk diskusi atau coaching kali ini kompetensi yang secara spesifik dan aktif akan saya kembangkan adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Jumarni selaku coaching. Iya. Jadi kira-kira apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ada di dalam diskusi Ibu nantinya? Ya Bu, jadi indikatornya yang ingin saya lihat di sini adalah adanya solusi yang akan Ibu Jumarni sampaikan di dalam diskusi ini, di mana Ibu Jumarni sendiri yang dengan sendirinya akan menemukan ide-ide atau solusi-solusi terkait permasalahan ini. Baik, jadi yang saya lihat Ibu sebagai coach sudah mengetahui kompetensi apa yang akan tercapai sebentar. Jadi baik, kita akan mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Jumarni. Maaf Ibu Fitri mengganggu waktunya. Saya bisa minta waktunya Ibu sebentar? Bisa Bu, jadi kebetulan saya ada jam kosong, jadi saya hanya bersantai-santai sementara Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, saya datang di sini Bu karena ingin membicarakan terkait dengan permintaan Ibu agar saya ikut mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Tapi mohon maaf di sini Ibu, mungkin saya tidak bisa ikut mendaftar pendidikan calon guru penggerak. Ya Bu, jadi menurut Ibu Jumarni ya tidak bisa mendaftar. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk mendaftar CGP? Begini Ibu, sebenarnya saya sangat tertarik
yang ada di calon guru penggerak, di mana ada rekan kami yang sudah mensosialisasikan sungguh luar biasa materinya Ibu. Tapi di sini saya khawatir nantinya jika saya mendaftar sebagai calon guru penggerak, saya tidak dapat manajemen waktu saya, di mana tugas pokok saya di sekolah, kemudian tugas nantinya di di guru penggerak, kemudian mana lagi tugas untuk keluarga, begitu Ibu. Oh iya, jadi Ibu khawatir ya jika nanti mengikuti program CGP ini, ya Ibu tidak mampu membagi waktu antara tugas sekolah, tugas CGP, dan waktu untuk keluarga ya. Ya, betul sekali Ibu. Saya takut atau merasa khawatir nantinya tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal seperti yang Ibu minta kepada saya untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ibu takut ya. Jadi apa yang membuat Ibu sampai berpikir bahwa Ibu tidak bisa membagi waktu jika nantinya Ibu lulus dan mengikuti diklat CGP ini? Begini Bu, kan di sekolah kita ini Bu ada rekan kita yang sementara diklat guru penggerak. Sepertinya kalau saya lihat Ibu, sepertinya dia kewalahan dalam membagi waktu antara tugas pokok di sekolah, kemudian tugas di CGP, kemudian ditambah lagi dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Seperti itu Ibu. Begitu ya. Jadi Ibu melihat rekan yang sudah lebih duluan masuk diklat ya Bu. Jadi menurut Ibu agak-agak rempong nih pembagian waktunya ya. Ya. Mbak Ibu, jadi itu permasalahannya ya. Sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi agar dapat menghilangkan rasa kekhawatiran itu, sehingga tidak seperti lagi dengan apa yang Ibu bayangkan. Iya Ibu, kira-kira sebaiknya apa yang perlu saya lakukan Bu agar saya dapat memanajemen waktu agar semuanya kegiatan ini dapat berjalan tanpa ada suatu kegiatan yang terkendala. Ya, jadi sekarang saya coba kembalikan ke Ibu ya. Menurut Ibu, apakah semua manusia itu mempunyai kemampuan yang sama? Tentu tidak Ibu, karena semua manusia itu diciptakan di dunia ini tidak ada yang sama, termasuk dari segi kemampuan Ibu. Manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan mungkin di sini Bu kita tidak bisa membandingkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, seperti itu Ibu. Ya, jadi menurut Ibu sendiri bahwa tentu tidak sama ya. Setiap manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan kemampuan yang berbeda-beda ya. Baik Bu, itu betul sekali. Termasuk Ibu, saya juga melihat Ibu ini adalah orang yang memiliki kemampuan dan kompeten untuk mengikuti program CGP ini. Jadi jika Ibu melihat salah seorang rekan di sekolah ini kewalahan dalam membagi waktunya, belum tentu Ibu akan mengalami hal yang sama. Jadi Ibu sendiri mengatakan begitu tertarik dengan ilmu yang ada dalam program guru penggerak ini. Jadi itu adalah modal utama untuk Ibu untuk mendaftar di sini, mendaftar masuk ke dalam program guru penggerak ini. Karena menurut saya apa salahnya jika Ibu mencoba ikut mendaftarkan diri. Seiring berjalan waktu nantinya saya yakin Ibu akan bisa menyesuaikan diri dan mampu membagi waktu dan bekerja dengan baik dan maksimal Ibu. Seperti yang Ibu katakan itu sangat benar Ibu. Namun di sini saya masih ada rasa khawatir. Jadi
masih ada kekhawatiran Bu ya. Jadi kekhawatiran seperti itu, kira-kira cara Ibu mengatasi kekhawatiran itu yang sekarang terlintas dalam benak atau pikiran Ibu seperti apa? Mungkin saya harus mengkomunikasikan dulu dengan keluarga saya, Ibu. Jika mereka menyetujui dan mendukung saya akan ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Namun di samping itu, Ibu, saya juga butuh sekali dukungan terutama dari Ibu selaku pimpinan dan semua rekan guru yang ada di sekolah ini. Ya Bu, insya Allah. Jadi apapun itu, ketika Ibu mau berusaha, insya Allah kami akan sangat mendukung, karena Ibu masuk ke program ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Jadi dorongan, motivasi, semuanya akan kami berikan kepada Ibu. Semoga nantinya Ibu akan diberi kelancaran. Iya Bu, terima kasih. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas pengertian, dukungan dan motivasinya. Ya Bu, namun kira-kira dari rencana-rencana aksi ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Di sini komitmen saya, Ibu, sepulang dari sekolah saya akan mengkomunikasikan dulu dengan keluarga saya. Setelah keluarga saya menyetujui dan mendukung dari kegiatan ini yang saya mendaftar sebagai CGP, saya akan berusaha sebisa mungkin nantinya Ibu memanajemen waktu saya sehingga saya bisa bekerja dengan baik dan maksimal seperti yang diharapkan. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu hilangkan kekhawatirannya dengan komitmen yang Ibu tanamkan pada diri Ibu sekarang. Saya yakin Ibu pasti bisa. Insya Allah Ibu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Karena dengan adanya dukungan dan motivasi dari Ibu dan semua rekan guru di sini, insya Allah saya akan berusaha dan mudah-mudahan kami semuanya yang mendaftar Ibu akan berhasil. Iya, sama-sama Bu. Jadi kita memang sebagai manusia harus saling tolong menolong dan saling mendukung dalam hal-hal kebaikan seperti ini Bu. Kalau begitu Ibu, saya permisi masuk ke dalam kelas. Ya Bu, silakan. Baik, alhamdulillah, demikianlah tadi praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Fitriani sebagai coach dan Ibu Jumarni sebagai coaching. Tadi saya sudah mengamati kegiatan praktik coaching yang sudah Ibu berdua lakukan. Saya merasa bahwa ini sudah Ibu berdua sudah Ibu sebagai coach, Ibu sebagai Fitriani sudah melakukan proses kita dengan baik. Kemudian, nah di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu Fitriani sebagai coach, yaitu apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang telah Ibu lakukan bersama coach tadi? Ya Bu, jadi indikator keberhasilannya adalah terlihat dari bagaimana menggali kesimpulan yang dilakukan oleh Ibu Jumarni tadi selaku coaching, kemudian bagaimana Ibu Jumarni dengan ide-idenya sendiri bisa menemukan kunci atau solusi dari permasalahannya, dan rencana-rencana aksi yang Ibu Jumarni rencanakan akan laksanakan untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan atau kekhawatiran yang beliau hadapi. Jadi pertanyaan kedua di sini adalah dari sesi coaching ini, selain menjadi pendengar yang aktif, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu capai? Ya,
selain sebagai pendengar aktif, tentu saja kompetensi yang ingin saya hadirkan di sini Ibu adalah kehadiran penuh di mana saya bisa benar-benar hadir seutuhnya di sini untuk memberikan motivasi kepada Ibu Jumarni sehingga saya bisa lebih fokus sehingga ketika menghadapi permasalahan dari Ibu Jumarni ini saya bisa saya bisa memahami, kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada Ibu Jumarni sehingga Ibu Jumarni dengan sendirinya nanti bisa menyadari, kemudian bisa menemukan sendiri sesuai dengan idenya sendiri langkah-langkah yang harus Ibu Jumarni lakukan untuk mengatasi permasalahannya itu. Oh iya, jadi bagus sekali Bu, apa yang diutarakan ternyata apa-apa yang diharapkan dalam proses diskusi tadi saya rasa sebagai seorang pengamat sudah tercapai. Jadi demikianlah kegiatan kita kali ini demikianlah kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.